Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya atau pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya pengen bercerita tentang cerita rakyat terkait dengan legenda Kuta Tandingan yang ada di Kabupaten Karawang nih. Di Kuta Tandingan ini terkenal punya nilai sejarah yang sangat tinggi daerahnya. Untuk cerita lengkapnya silahkan disimak. Menurut cerita orang tua zaman dulu, bahwa Kuta Tandingan terletak di hutan belantara yang dipenuhi hewan buas. Tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Di dalam hutan itu juga ada seekor kerbau atau kebo yang sangat ditakuti. Jika ada orang yang masuk ke dalam hutan Kuta Tandingan, maka kerbau tersebut akan mengamuk, mengejar dan menggiring orang itu sampai keluar lagi dari dalam hutan. Gerombolan kerbau tersebut dipimpin oleh seekor kerbau putih yang dikenal dengan sebutan kebo bule. Maka pada zaman itu tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam hutan Kuta Tandingan. Hanya Eyang Prabu Siliwangi beserta pengawal-pengawal dan pasukannya yang membawa senjata serta alat-alat perang yang berani masuk ke dalam hutan Kuta Tandingan. Bertempat di atas bukit yang paling tinggi di hutan dan merupakan tempat peristirahatan Eyang Prabu Siliwangi. Kemudian diberi nama Kuta Sejati. Kini tempat tersebut dikenal dengan nama Kuta Jati. Entah berapa lama Eyang Prabu Siliwangi tinggal di tempat itu. Tidak berapa lama kemudian, kedatangan seorang tamu yang mengaku bernama Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat. Lalu tamu tersebut ditanya oleh pengawal Prabu Siliwangi maksud dan tujuannya datang ke tempat itu, ke Kuta Tandingan. Kemudian Prabu Kian Santang pun menjawab, "Sekarang juga kalian semua harus masuk Islam. Sebab tidak ada lagi agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam." Mendengar ajakan Prabu Kian Santang itu, seluruh pengawal dan pasukan Prabu Siliwangi mukanya merah padam. Kemarahan pun tak terbendung lagi. Maka terjadilah pertempuran antara Prabu Kian Santang yang datang seorang diri melawan pasukan Prabu Siliwangi yang jumlahnya tak terhitung. Anehnya, jangankan terkena sabetan golok dan pedang, bahkan diberondong oleh peluru dan meriam sekalipun, Prabu Kian Santang tidak terluka sedikit pun. Dia tetap tak tertandingi. Tak satu pun pasukan dan pengawal Prabu Siliwangi yang mampu menandingi kekuatan Prabu Kian Santang. Melihat situasi demikian, pasukan Prabu Siliwangi secara diam-diam mundur teratur. Disimpannya kembali seluruh alat persenjataan mereka ke dalam tempatnya. Dan dengan kesaktian yang dimilikinya, maka seluruh persenjataan mereka berubah menjadi bebatuan. Sementara semua pasukan Prabu Siliwangi lenyap menghilang entah kemana. Sekejap kemudian muncullah Prabu Siliwangi sambil memandang orang yang mengaku bernama Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat tersebut. Oh, pantesan saja tidak ada yang mampu menandingi kesaktian orang ini, karena dia adalah anakku sendiri, bisik Prabu Siliwangi dalam hati. Tak lama kemudian Prabu Siliwangi pun menghilang tanpa diketahui kemana perginya. Setelah para pengawal dan pasukan Prabu Siliwangi menghilang, Kian Santang diam termenung. "Kalau begini, berarti saya harus berdoa dan bertapakur," ujar Prabu Kian Santang. Kemudian Kian Santang mencari tempat, tapi berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tampak ada lubang atau gua. Lalu dia masuk ke dalam gua air yang makin dalam, memasuki lubang makin besar pula lubang gua. Kian Santang pun mengangkat kedua tangannya ke atas dan berdoa dalam hatinya, mengucapkan syukur kepada Allah. Kian Santang mandi membersihkan diri dan berwudu untuk sholat. Usai sholat,
ia duduk sambil meminta petunjuk Allah, bermaksud ingin tahu apakah Eyang Prabu Siliwangi ayahnya diterima iman Islamnya dan diampuni segala dosanya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di hadapan Prabu Kian Santang terlihat kain warna putih mirip kelambu atau penutup tempat tidur. Kian Santang mengartikan kain warna putih mengandung agama yang jadi pegangan Prabu Siliwangi juga sama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kian Santang pun berdoa, tapi tidak diketahui doa apa yang dibacakannya. Ia pun keluar dari dalam gua mencari tempat yang lebih aman, yaitu menuju Garut. Setelah mendapatkan tempat yang cocok, Kian Santang hendak menyempurnakan ilmu-ilmunya karena beranggapan ilmu yang ia miliki kurang sempurna di Keramat Godog Suci di Kabupaten Garut. Tempat itu diberi nama Keramat Godog Suci karena Prabu Kian Santang pernah menjadikan tempat tersebut untuk menyempurnakan ilmu-ilmunya. Nah, begitu ya cerita tentang sejarah ataupun legenda dari Kuta Tandingan yang ada di Kabupaten Karawang, tentang keberadaan dulu Kian Santang dan ayahnya yaitu Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Karena masih wilayah Tatar Sunda ya, Kabupaten Karawang, Bandung dan semuanya di Jawa Barat masih di bawah pengaruh Pajajaran saat itu. Kebenaran cerita ini benar dan tidaknya sulit untuk kita buktikan, tapi setidaknya ini menambah hasanah atau wawasan kita tentang legenda-legenda yang ada di Tatar Sunda, khususnya di Kabupaten Karawang, yaitu Kuta Tandingan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa terus mengunjungi channel Borin Vlog ini karena banyak hal yang kita ulas tentang sejarah, khususnya tentang Tatar Sunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.